Enea Bastianini sebelum balapan di Mandalika termasuk kandidat juara dunia MotoGP 2024 mengingat gap poinnya cukup tipis dengan dua teratas klasemen. Sayang, setelah dirinya mengalami crash saat main race atau balapan utama di Mandalika, rival Marc Marquez dinilai keluar dari persaingan. Akan tetapi, tandem Pecco Bagnaia ini ogah jika dianggap keluar dari persaingan gelar juara dunia MotoGP edisi kali ini. Tujuan mantan pembalap Gresini Ducati adalah memperpanjang persaingan gelar juara dunia hingga seri terakhir di Valencia. Maka dari itu, misi The Beast menuju balapan di Jepang adalah kembali memulihkan raihan poin. Dia akan terus meningkatkan agresivitasnya di atas Desmos edisi GP24 miliknya agar masih masuk dalam kandidat juara dunia. Padahal posisi Bastianini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Jorge Martin sang pemimpin klasemen MotoGP 2024. Rider Italia itu mengantongi 291 poin dan berjarak 75 angka dari Martin, sedangkan dari Pecco Bagnaia gapnya 54 poin. Justru Bastianini dibayangi oleh Marc Marquez yang kini berada di urutan keempat hanya berjarak 3 poin saja. Mengingat saat ini seri balapan kelas MotoGP hanya menyisakan 5 seri balapan, kesempatan Bastianini masih terbuka. Asalkan dirinya bisa mengamankan 37 poin di tiap race yang tersisa demi memulihkan gap dengan Martin. Adapun 37 poin tersebut merupakan raihan poin maksimal jika kemenangan sprint dan main race digabungkan. Hanya saja misi tersebut jelas bakal sulit bagi partner Pecco Bagnaia mengingat rekan setimnya dan Martin sangat konsisten. Bahkan banyak yang memprediksi bahwa pertarungan gelar akan berakhir di seri Malaysia pada awal November 2024. Diketahui Viñales sempat tampil menggila di awal musim ini. Dia bisa konsisten bersaing di papan atas. Puncaknya dia memenangkan sprint race dan balapan utama MotoGP Amerika Serikat 2024. Namun sayang, performa rider asal Spanyol itu malah cenderung menurun setelah kemenangan sempurna itu. Viñales mulai kesulitan untuk konsisten bersaing di barisan terdepan. Akan tetapi hasil cukup baik didapatnya di MotoGP Mandalika 2024. Start dari urutan 10, Viñales finish ke-7 dalam sprint race dan kemudian menyelesaikan balapan panjang di posisi ke-6 dari 12 rider yang sukses menjalaninya hingga akhir. Top Gun pun menilai balapan di sirkuit Mandalika menjadi akhir pekan terbaiknya dalam beberapa seri terakhir. Namun dia tak mau cepat puas karena menurutnya seharusnya dia bisa memperebutkan podium. Oleh karena itu, Viñales sangat bersemangat menatap MotoGP Jepang 2024 yang digelar pada 5 hingga 7 Oktober 2024. Dia ingin hasil apik di Indonesia menjadi bahan bakar motivasi bagi dirinya dan juga timnya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi di sirkuit Motegi. Pecco Bagnaia membawa satu permasalahan jelang balapan MotoGP Jepang 2024 setelah merampungkan seri Mandalika. Rider besutan Ducati Lenovo dinilai cukup sering melakukan start yang buruk dan menurut bos tim Borgo Panigale adalah sesuatu yang tidak normal. Hal ini seperti yang terjadi di MotoGP Mandalika 2024 pekan lalu saat Pecco Bagnaia melakukan start justru motornya wheelie dan spinning ban belakang. Imbasnya, Pecco kehilangan banyak posisi sejak awal start yang membuat dirinya harus berjuang dengan penuh hati-hati demi dapat podium. Dari kacamata David Ardosi selaku manajer tim Ducati menjelaskan bahwa memang start Pecco dalam beberapa waktu terakhir buruk. Beda dengan Jorge Martin selaku rival berat Pecco Bagnaia yang melakukan start dengan ciamik dalam beberapa balapan terakhir. Ini yang membuat tim pabrikan Ducati mulai dapat alarm bahaya jelang agenda balapan selanjutnya yang berlangsung di negeri Sakura. Dari sisi Pecco, dia menjelaskan bahwa memang ada yang tidak beres ketika melakukan start balapan. Motornya justru menjadi wheelie alias terangkat ketika mentas di Mandalika pekan lalu. Hal ini terlihat ketika dirinya menarik gas di posisi start. Menata balapan seri Jepang di saat ketatnya persaingan kejuaraan dunia MotoGP 2024, Ducati mencoba untuk memperbaiki masalah Pecco. Tardoso mengatakan seiring dengan masalah ini, Pecco bakal cenderung lebih hati-hati saat balapan demi tidak kehilangan poin. Bukan cuma Pecco, Martin selaku kandidat juara dunia MotoGP 2024 diprediksi akan melakukan hal yang serupa agar koleksi poinnya terus bertambah.
MotoGP Mandalika 2024 sempat dihantam isu tak sedap. Dan yang paling miris ialah potensi dibatalkannya balapan MotoGP 2024 di Lombok. Hal itu berkaitan dengan polemik pembayaran hosting fee MotoGP Mandalika 2024 yang mencapai 231 miliar rupiah. Kendati demikian, petinggi Dorna Sport ini memastikan bahwa tidak ada masalah soal pembayaran hosting fee MotoGP Mandalika tahun ini. Dia memastikan bahwa hosting fee MotoGP Mandalika 2024 sudah terbayarkan sesuai tenggat waktu yang diberikan. Situasi ini menjadi pembelajaran bagi Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki basis fans MotoGP terbesar di dunia. Sebab polemik hosting fee MotoGP Mandalika 2024 terletak kepada pihak siapa yang membayar besaran biaya tersebut. Pemerintah daerah NTB sempat menolak untuk dipasrahi tugas membayar hosting fee, karena 2 musim sebelumnya pembayaran hosting fee semuanya di-cover dari pemerintah pusat. Lebih lanjut, Carlos Ezpeleta menjelaskan perpanjangan kontrak balapan MotoGP di tanah air sudah berlaku sampai 2026 dan punya perjanjian 5 tahun yang bisa diperpanjang untuk 5 tahun berikutnya. Ezpeleta pun meyakini jadwal MotoGP Mandalika 2025 tidak akan berubah. Apalagi Dorna juga tak mau kehilangan basis besar fans MotoGP di Indonesia. Namun, putra dari CEO Dorna Sport, Carmelo Ezpeleta ini memberikan informasi sekaligus penekanan bahwa biaya hosting fee MotoGP Mandalika 2025 akan naik. Kenaikan biaya hosting fee yang dibebankan kepada negara penggelar ajang balap MotoGP tidak bersifat dadakan, namun memang sudah menjadi regulasi tahunan. Persaingan gelar juara dunia MotoGP 2024 secara garis besar mengerucut kepada 2 nama pembalap, yakni Pecco Bagnaia dan Jorge Martin. Namun dengan 5 seri tersisa, perburuan titel juara dunia MotoGP kali ini juga masih menempatkan Marc Marquez maupun Enea Bastianini sebagai kontender. Dengan maksimal 185 poin yang diperebutkan, tidak menutup peluang bagi Marquez atau Bastianini mampu membuat kejutan. Bagaimanapun, keempat pembalap penunggang motor pabrikan Ducati itu masih berpeluang untuk menjadi pemuncak di klasemen akhir musim MotoGP 2024. Di kalangan penikmat balap MotoGP ada istilah never say never, di mana apapun masih bisa terjadi, termasuk drama seperti Sepang Clash 2015 yang hingga detik ini menumbuhkan permusuhan abadi antara Valentino Rossi dengan Marc Marquez. Oscar Haro kemudian memberikan pandangan soal perburuan siapa rider terbaik di MotoGP 2024. Dalam hal ini, pertempuran gelar juara dunia berporos kepada pembalap asal Spanyol dan Italia. Dalam sudut pandang Oscar Haro, Pecco Bagnaia jelas dapat memanfaatkan padepokan VR46 sebagai alat bantu, di mana Marco Bezzecchi dan Franco Morbidelli paling memungkinkan untuk membantunya menjegal Jorge Martin. Mengingat Luca Marini di Repsol Honda kesulitan bersaing di grid depan. Haro lalu menjelaskan psikologi dalam balapan dan bayangan Rossi merupakan sesuatu yang wajar dan memang sering dilakukan Valentino Rossi memainkan sebuah permainan mental dalam persaingan gelar juara selama menjadi pembalap MotoGP. Dan bagi Oscar Haro, lumrah baginya jika melihat Valentino Rossi memberikan instruksi adanya tim order. Namun ini berlaku bagi internal VR46 saja untuk membantu Pecco Bagnaia. Karena VR46 jelas tak mungkin menjangkau wilayah kekuasaan Ducati Lenovo Team.